Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, khususnya kepada Ibu Ines Nur Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah copywriting serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah copywriting dengan objek UMKM Nasi Ulam Buas dengan tema menguatkan cita rasa tradisional lewat kata. Tugas besar ini disusun sebagai bentuk penerapan copywriting yang telah kami pelajari selama perkuliahan. Melalui tugas ini, kami melakukan riset, analisis, serta perancangan kampanye copywriting yang bertujuan untuk membantu UMKM Nasi Ulam Buas dalam menyampaikan pesan promosi yang lebih menarik, persuasif, dan relevan dengan target konsumennya. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Fatimah Zahra. Saya Muhammad Rizky Saputro. Saya Yulia Sakinah Nenglarisda. Saya Dewi Rahma Utami. Saya Kaila Anggreni. Adapun materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada latar belakang dan profil Nasi Ulam Buas, riset dan analisis yang dilakukan, konsep kampanye yang digunakan, strategi copywriting, penerapan storytelling, implementasi media promosi, contoh konten kampanye, visual dan desain kampanye, hasil kampanye melalui media Instagram, evaluasi kampanye, rekomendasi pengembangan kampanye, serta kesimpulan dari keseluruhan materi yang nanti akan dibacakan. Untuk mengawali presentasi, saya sendiri akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang pemilihan UMKM serta profil UMKM Nasi Ulam Buas sebagai dasar dalam menentukan arah dan strategi kampanye copywriting yang tepat. Jadi, Nasi Ulam Buas ini merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang kuliner yang didirikan oleh Ibu Aisyah dan suaminya sejak tahun 1992 dan sudah memiliki cabang. UMKM ini menyajikan berbagai makanan khas Betawi seperti nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur, lontong bumbu, dan macam-macam gorengan yang memiliki cita rasa tradisional dan konsisten dari tahun ke tahun. Kami memilih Nasi Ulam Buas ini sebagai objek kampanye karena UMKM ini sudah berjalan selama puluhan tahun dan sudah dikenal oleh banyak audiens. Namun, seiring perkembangan zaman dan banyaknya perubahan perilaku konsumen, UMKM ini membutuhkan strategi komunikasi yang lebih modern agar tetap relevan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam kampanye ini, kami menghadapi tingkat brand awareness digital yang masih terbatas, konten promosi di media sosial yang belum konsisten, copywriting yang digunakan masih sederhana, dan engagement pada media sosial yang masih rendah. Nah, dari kampanye ini kami memiliki tujuan. Jadi tujuan kami ini melakukan kampanye untuk meningkatkan brand awareness UMKM Nasi Ulam Buas, menarik minat konsumen melalui penerapan copywriting yang persuasif, dan membantu UMKM membangun citra brand yang lebih kuat dan kuat di media sosial. Selanjutnya ini ada profil UMKM Buas. Jadi nama usahanya itu Nasi Ulam Buas. Dia jenis produknya itu kuliner tradisional khas Betawi. Dia memiliki keunikan produk yang dimana yang pertama itu ada resep tradisional sejak 1992, memiliki cita rasa yang khas dan konsisten, dan pemilihan menu yang beragam dengan harga yang terjangkau, serta dia memiliki satu macam khas makanan gorengan yaitu dengan nama bakwan tipis atau bakwan crispy. Lalu target pasar UMKM ini itu dari usia 10 tahun sampai 50 tahun ke atas. Yang kedua, audiens yang menyukai makanan tradisional, praktis dan terjangkau. Yang terakhir ada lokasi strategis yang bisa dijangkau oleh semua audiens. Selanjutnya kami akan memasuki pembahasan riset dan analisis yang meliputi analisis target pasar, permasalahan promosi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam kampanye copywriting UMKM Nasi Ulam Buas yang akan dibacakan oleh Ricky. Ricky, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada riset dan analisis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil riset dan analisis yang menjadi dasar strategi konten Instagram Nasi Ulam Buas.
Yang pertama ada karakteristik target audiens Instagram. Target audiens akun Instagram Nasi Ulam Bu As adalah pengguna yang memiliki ketertarikan terhadap kuliner tradisional dan makanan khas daerah, khususnya Betawi. Insight perilaku konsumen terhadap konten kuliner. Yang pertama ada konsumen lebih tertarik pada video pendek atau reels dibanding foto statis. Yang kedua, testimoni pelanggan dan ekspresi saat mencicipi makanan meningkatkan minat beli. Yang ketiga, informasi sederhana seperti harga, lokasi, dan jam buka sangat mempengaruhi keputusan kunjungan. Selanjutnya, tren konten kuliner di Instagram. Yang pertama ada reels close up makanan. Yang kedua, konten behind the skin. Yang ketiga, story harian. Yang keempat, konten edukatif ringan. Yang kelima, konten nostalgia dan budaya lokal. Selanjutnya ada analisis singkat kompetitor atau opsional. Peluang untuk Nasi Ulam Bu As. Yang pertama, menonjolkan cerita keaslian, resep, dan identitas Betawi. Yang kedua, konten lebih persuasif dan humanis atau penjual dan pelanggan. Yang ketiga, konsistensi upload reels dan story. Yang keempat, caption sederhana namun informatif. Selanjutnya ada konsep kampanye. Yang pertama ada ide atau konsep utama kampanye. Rasa Betawi di setiap suapan, mengangkat kelezatan nasi ulam sebagai makanan tradisional Betawi yang autentik, rumahan, dan penuh cita rasa. Yang kedua, pesan utama. Nasi ulam Bu As adalah nasi ulam Betawi dengan rasa asli, dibuat secara tradisional dan menghadirkan pengalaman makanan seperti di rumah. Yang ketiga, tone of voice. Hangat, rumahan, tradisional, sederhana, dan bersahabat. Yang keempat, alasan pemilihan konsep kampanye. Konsep ini dipilih karena sesuai dengan karakter produk dan target audiens yang menyukai kuliner tradisional, pendekatan hangat dan tradisional, mampu membangun kedekatan emosional, menonjolkan keautentikan rasa, serta membedakan nasi ulam Bu As dari konten kuliner modern lainnya di Instagram. Selanjutnya ada strategi copywriting. Yang pertama ada pendekatan copywriting. Pendekatan yang digunakan adalah emosional dan storytelling dengan dukungan informasi singkat. Copy menekankan rasa autentik, proses tradisional, dan suasana rumahan untuk membangun kedekatan dan audiens. Yang kedua, gaya bahasa. Ada sederhana dan mudah dipahami, hangat dan akrab. Yang ketiga, menggunakan nuansa tradisional dan lokal. Yang keempat, tidak terlalu formal, menyerupai percakapan sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada call to action atau CTA. CTA yang diterapkan bersifat ajakan langsung, persuasif, seperti yuk cobain nasi ulam Bu As hari ini. Datang dan rasakan sendiri setiap kelezatannya. Siap makan nasi ulam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Riki atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan implementasi media promosi yang akan dibacakan oleh Ilya. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan storytelling, yaitu cerita singkat mengenai nasi ulam Bu As. Nasi ulam Bu As ini merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang kuliner yang didirikan oleh Ibu Aisyah sejak tahun 1992. Berawal dari usaha rumahan sederhana, Ibu Aisyah ini secara konsisten menyajikan berbagai makanan khas Betawi seperti nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur, lontong bumbu, serta aneka gorengan.
Seluruh menu tersebut dimasak dengan resep tradisional yang dijaga keasliannya, sehingga cita rasa yang dihasilkan tetap konsisten dari tahun ke tahun. Seiring berjalannya waktu, nasi ulam Bu As ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang hingga memiliki cabang keberhasilan. Ini menunjukkan ketekunan, konsistensi, serta kepercayaan pelanggan terhadap kualitas rasa yang ditawarkan. Cerita pelanggan UMKM ini menjadi kekuatan utama dalam pembangunan kedekatan emosional dengan audiens karena merepresentasikan perjuangan UMKM lokal yang mampu bertahan lintas generasi. Next. Baik, ya, yang selanjutnya B, nilai yang ingin disampaikan kepada audiens. Di sini yang pertama ada konsistensi dan kualitas, menjaga cita rasa tradisional sejak 1992 hingga saat ini. Yang kedua ada keaslian kuliner Betawi, yaitu menghadirkan makanan khas Betawi sebagai identitas budaya lokal. Yang ketiga ada kepercayaan dan pengalaman. Usaha yang telah berjalan puluhan tahun mencerminkan kredibilitas dan pengalaman. Yang keempat, kedekatan emosional rasa makanan yang membangkitkan nostalgia dan nuansa rumah. Yang C ada keterkaitan storytelling dengan identitas brand UMKM. Storytelling menjadi elemen penting dalam pembangunan identitas brand nasi ulam Bu As sebagai UMKM kuliner tradisional yang berpengalaman dan terpercaya. Cerita tentang perjalanan panjang usaha sejak 1992 memperkuat citra brand sebagai pelopor rasa nasi ulam yang autentik dengan mengangkat nilai sejarah, konsistensi, dan budaya Betawi. Storytelling membantu membedakan nasi ulam Bu As dari kompetitor serta memperkuat brand image di benak konsumen. Next. Baik, di sini ada implementasi media yang kita gunakan, yaitu jenis kontennya Reels Instagram. Kita memilih konten Reels ini meliputi satu video yang tampilkan ini menu seperti nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur, lontong bumbu, dan aneka gorengan. Yang kedua, kita juga konten promosi kampanye yang dikemas secara kreatif namun tetap hard selling. Terus habis itu kita yang ketiga video singkatnya ala food vlogger yang menampilkan ulasan makanan. Yang keempat juga konten edukasi mengenai kuliner khas Betawi. Jadi bagian implementasi media ini, Instagram ini dipilih sebagai media promosi utama karena banyak yang digunakan oleh masyarakat dan efektif untuk promosi makanan. Terus juga konten yang kita gunakan itu berupa Instagram Reels karena lebih mudah menjangkau lebih banyak orang. Isi kontennya antara lain juga video menu makanan seperti nasi ulam. Selain itu ada juga konten promosi video singkat ala vlog serta konten edukasi konten. Kita mengupload 3-4 reels Instagram minggunya. Instagram Stories ini setiap hari untuk mendukung aktivitas promosi, menu harian, dan interaksi dengan audiens. Kita juga diunggah setiap hari untuk menampilkan promo dan interaksi dengan pelanggan. Terus juga di sini ada waktu unggah konten kita, yaitu dari pagi hari mulai dari jam 7 hingga jam 9 WIB, yaitu waktu yang seseorang lagi mencari sarapan. Terus juga kita siang hari kita uploadnya mulai dari jam 11 sampai jam 1, yaitu waktunya makan siang. Terus juga kita mengupload sore hingga malam, yaitu jam 18 hingga jam 20 WIB, waktunya scroll media sosial. Pemanfaatan media Instagram. Jadi pemanfaatan ini yaitu memfokuskan konten
memfokuskan konten pada Reels untuk meningkatkan jangkauan audiens. Yang kedua, menggunakan konsep stop selling agar promosi tetap terasa lebih natural. Yang ketiga, ada mengkombinasi selling, edukasi, dan hiburan dalam sebuah isi konten. Yang keempat, yaitu menggunakan caption persuasif untuk memperkuat pesan kampanye. Yang kelima, yaitu memanfaatkan hashtag yang relevan untuk memperluas jangkauan. Yang keenam, berinteraksi aktif dengan audiens melalui komentar, like, dan DM. Next. Di sini ada contoh konten kampanye kita dari hasil poster yang sudah kita buat. Di sini ada headline-nya, yaitu nikmati cita rasa khas Betawi di setiap suapan. Terus juga di sini ada body copy-nya, nasi ulam buas menghadirkan beragam menu khas Betawi dengan rasa tradisional yang konsisten dari tahun ke tahun. Mulai dari nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur, hingga aneka gorengan. Semua disajikan dengan harga terjangkau dan cita rasa rumahan. Terus juga di sini ada yang ketiga, ada caption Instagram-nya, yaitu nikmati cita rasa khas Betawi di setiap suapan. Nasi ulam, nasi uduk, lontong sayur, hingga gorengan semua tersedia dengan rasa tradisional yang selalu terjaga. Cocok untuk sarapan, makan siang, maupun santapan keluarga. Di sini juga ada sekarang call to action-nya. Pesan sekarang dan rasakan kelezatannya. Terus juga di sini kita mencantumkan sebuah hashtag yang sesuai dengan sebuah kontennya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilya atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memaparkan konsep visual dan desain kampanye serta menampilkan hasil kampanye yang telah dijalankan melalui media Instagram, baik dari segi tampilan maupun respon audiens. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Dewi. Dewi Baik, terima kasih Fatim. Di sini saya akan jelaskan materi tentang visual dan desain. Yang pertama di sini ada konsep visual kampanye, di mana konsep visual kampanye dari nasi ulam buas mengangkat tema tradisional khas Betawi yang menonjolkan nasi ulam sebagai identitas utama produk, di mana konsep ini dipilih untuk menegaskan identitas UMKM sebagai penyedia kuliner tradisional yang autentik dan kaya cita rasa lokal. Visual ini merepresentasikan keaslian, budaya lokal, dan cita rasa tradisional, menggunakan elemen tradisional untuk memperkuat karakter UMKM. Di mana di sini itu bertujuan untuk membedakan nasi ulam buas dari kompetitor kuliner lainnya dan menggunakan tampilan yang menarik namun tetap sederhana. Selanjutnya ada warna, font, dan juga gaya desain, di mana menggunakan pemilihan warna atau counter palette yang bernuansa hangat dengan warna hijau, krim, coklat, dan merah bata, di mana warna-warna ini merepresentasikan kesan tradisional, alami, hangat, dan juga rumahan. Warna-warna ini terinspirasi dari bahan alami dari nasi ulam sendiri, seperti kemangi, kelapa, dan lauk khas Betawi. Font juga dipilih dengan gaya tradisional, namun terkesan mewah, sederhana, dan mudah dibaca, sehingga mampu memperkuat identitas kuliner khas Betawi tanpa terkesan kuno. Gaya desain yang modern dan rapi juga sesuai dengan target audiens di media sosial, dan juga tetap relevan dengan nilai dan citra UMKM tradisional. Selanjutnya ada kesesuaian visual dengan pesan copywriting, di mana visual dan copywriting saling mendukung pesan kampanye. Visual yang menjadi daya tarik utama pada feeds dan juga Reels Instagram, di mana visual ini berfungsi sebagai daya tarik utama melalui tampilan dari makanan, warna, dan elemen tradisional. Sedangkan copywriting memperkuat pesan mengenai kelezatan, keautentikan, dan nilai tradisional dari nasi ulam buas. Copywriting ini bersifat persuasif, informatif, dan juga menggugah selera. Tone dari copywriting yang digunakan juga selaras dengan visual yang hangat dan juga bersahabat. Konsistensi visual dan pesan juga memperkuat identitas brand nasi ulam buas.
serta meningkatkan ketertarikan audiens terhadap nasi ulam Bu As. Selanjutnya, di sini ada hasil kampanye, di mana ada engagement. Tayangan dari nasi ulam Bu As selama 30 hari terakhir sudah ada 5.167 tayangan, di mana dari 45% pengikut dan 55% bukan pengikut. Dengan akun yang dijangkau ada sebanyak 474 akun. Berdasarkan jenis konten, untuk postingan sendiri di sini ada 72,6%, dari Reels ada 20,3%, dan dari cerita atau Instagram Story itu ada 7,2%. Untuk insight dari salah satu Reels kami di sini ada total tayangannya di 1.140 dengan jumlah likes-nya itu sebanyak 103 dan juga komentarnya sebanyak 49 dan juga dikirim 8 kali. Untuk salah satu insight postingan kami di sini dengan likes sejumlah 29 dan komentar dan 3 komentar. Selanjutnya ada dari reach atau impression, di mana total interaksi selama 30 hari di sini berjumlah 307 interaksi, dengan dari pengikut itu sejumlah 47,5% dan bukan pengikut ada 52,5%. Berdasarkan jenis konten itu dari Reels sejumlah 55,1% dan dari postingan sejumlah 39,3% dan dari cerita sebanyak 5,6%. Berdasarkan interaksi dari akun Reels itu sejumlah 109 like dengan komentar 49 dan dibagikan sebanyak 8 kali serta posting ulang 6 kali. Berdasarkan interaksi dari postingan itu jumlah sukanya ada 112 dan komentar sebanyak 6 dan dibagikan sebanyak 1 kali serta posting ulang 6 kali. Di sini juga ada respon dari para audiens seperti pengen banget makan nasi ulam, besok OTW beli deh, dimana komentar-komentar dari hasil kampanye ini menunjukkan hasil yang positif dan juga dari audiens yang sudah pernah membeli nasi ulam memberikan komentar positif bahwa nasi ulam Bu As memang enak dan juga sangat recommended untuk dibeli, seperti itu. Selanjutnya ada evaluasi kampanye, di mana aspek yang berhasil dalam kampanye itu meliputi yang pertama, ada visual makanan yang menarik dan menggugah selera audiens, konsep tradisional Betawi yang tersampaikan secara konsisten, warna yang hangat dan elemen tradisional memperkuat identitas UMKM, copywriting yang persuasif meningkatkan ketertarikan audiens, dan konten Reels yang lebih efektif dalam menjangkau serta meningkatkan interaksi. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan itu, yang pertama ada keterbatasan waktu dan pembuatan dalam pembuatan dan pengunggahan konten secara konsisten. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya seperti tim, alat produksi dan juga budget sebagai UMKM. Yang ketiga ada jangkauan konten masih terbatas karena belum menggunakan iklan berbayar. Selanjutnya ada penjadwalan konten yang belum optimal sehingga engagement belum maksimal. Dan yang terakhir ada konsistensi kualitas visual masih perlu ditingkatkan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kampanye sendiri, di sini yang pertama ada kelebihan, yaitu identitas brand kuliner Betawi tersampaikan dengan kuat. Visual dan copywriting saling mendukung, konten yang mudah dipahami dan relevan dengan target audiens di Instagram, biaya kampanye relatif rendah namun tetap efektif, dan kekurangannya itu, yang pertama ada jangkauan audiens masih terbatas, frekuensi unggahan masih belum konsisten, belum memanfaatkan fitur Instagram secara maksimal seperti ads, kolaborasi, dan insight. Dan yang terakhir ada pengukuran performa kampanye yang masih sederhana. Sekiranya cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dewi atas pemaparan materinya. Setelah hasil kampanye dan evaluasi kampanye dibacakan, selanjutnya kami akan menyampaikan rekomendasi pengembangan kampanye ke depannya agar UMKM Nasi Ulam Bu As
dapat terus meningkatkan efektivitas promosi serta menyampaikan kesimpulan dari seluruh rangkaian tugas besar copywriting yang telah kami susun dan kami bacakan tadi. Untuk materi ini akan dibacakan oleh Kaila. Untuk Kaila dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebentar. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan kampanye. Yang pertama itu ada memanfaatkan media lain selain Instagram. Selama ini kampanye masih berfokus kepada Instagram, padahal target audiens bisa tersebar di berbagai platform. Dengan memanfaatkan media lain, jangkauan promosi jadi lebih luas dan tidak bergantung kepada satu kanal saja. Hal ini juga bisa mengurangi resiko penurunan engagement jika performa Instagram sedang turun. Selanjutnya ada TikTok untuk konten video pendek atau proses masak atau review. Nah, TikTok ini efektif untuk menarik perhatian karena format videonya itu pendek terus mudah viral. Konten seperti promosi memasak, behind the scene atau review menu bisa meningkatkan ketertarikan audiens secara visual. Selanjutnya ada WhatsApp Business untuk informasi menu atau pemesanan. Nah, WhatsApp Business ini memudahkan komunikasi langsung dengan konsumen. Fitur katalog, pesan otomatis, atau quick reply membantu menyampaikan informasi menu, harga, serta proses pemesanan dengan lebih cepat dan profesional. Ini juga bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan saat memesan. Terus yang keempat ada kolaborasi dengan food vlogger lokal. Bekerja sama dengan food vlogger dapat meningkatkan kepercayaan audiens karena adanya rekomendasi dari pihak ketiga. Nah, review jujur tuh bisa juga membantu membangun citra positif, memperkenalkan brand ke followersnya, bisa juga relevan dengan target pasar. Yang kelima tuh ada konsistensi, copywriting, dan storytelling. Konsistensi gaya bahasa dan cerita penting agar brand mudah dikenal. Copywriting yang konsisten membuat pesan kampanye terasa lebih kuat, sementara storytelling membantu membangun emosi dan kedekatan dengan audiens. Dengan begitu, brand tidak hanya menjual produk tapi juga pengalaman. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita hari ini, kampanye copywriting yang dilakukan pada UMKM Nasi Ulam Buas melalui media Instagram terbukti mampu membantu meningkatkan brand awareness dan memperkuat citra usaha sebagai kuliner tradisional Betawi yang autentik. Melalui penerapan copywriting yang emosional dan informatif dan berbasis storytelling, pesan yang disampaikan menjadi lebih dekat dengan audiens serta mampu membangun kedekatan emosional. Konten yang dikemas secara konsisten dengan visual dan pesan yang selaras juga berkontribusi dalam meningkatkan engagement seperti like, komentar, interaksi audiens. Secara keseluruhan, kampanye ini menunjukkan bahwa copywriting memiliki peran penting dan mendukung komunikasi pemasar UMKM agar tetap relevan di era digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kaila atas pemaparannya. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa melalui tugas besar ini kami memahami pentingnya peran copywriting dalam mendukung strategi promosi UMKM, khususnya UMKM yang kita pilih yaitu UMKM Nasi Ulam Buas, melalui riset, perancangan konsep kampanye, strategi copywriting, serta implementasi media yang tepat. Pesan promosi dapat disampaikan secara lebih efektif dan persuasif kepada target konsumen. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terutama Ibu Ines Nur Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah copywriting atas bimbingan dan ilmunya, serta kepada teman-teman sekalian atas perhatian yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa tugas besar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian tugas besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.